A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga sholawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Saudara-saudariku, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang akhir kisah Nabi Nuh. Semoga dengan apa yang kita pelajari ini, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir berlalu dan Nabi Nuh telah turun dari bahteranya bersama orang-orang yang beriman, kemudian beliau berdoa kepada Allah yang tercantum pada surat Nuh surat ke-71 ayat ke-28. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Dan akhir kisah Nabi Nuh tercantum pada surat As-Saffat surat ke-37 ayat ke-75 sampai ke-82. Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa tiada seorang manusia pun yang ada melainkan dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Sam menurunkan bangsa Arab, Ham menurunkan bangsa Habasyah, dan Yafith menurunkan bangsa Romawi. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Saudara-saudariku sekalian, Nabi Nuh adalah rasul pertama di antara 5 rasul yang mendapatkan sebutan ulul azmi, yaitu yang memiliki keteguhan hati atau kesabaran dalam menjalani tugasnya sebagai rasul. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun, siang dan malam. Keluarga Nabi Nuh, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa salah satu anaknya yang bernama Yam tidak ikut diselamatkan karena dia tidak mau beriman. Dan yang satu lagi adalah istrinya, yang juga tidak diselamatkan dan tidak beriman. Disebutkan pada surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-10, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat pada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah.
dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Malik meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam bahwa kaum Nabi Nuh karena banyaknya sehingga jumlah mereka memenuhi lembah-lembah dan dataran-dataran tinggi. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan, tidaklah Allah mengazab kaum Nabi Nuh melainkan di saat bumi penuh dengan mereka. Dan tidak ada suatu daerah pun dari bumi melainkan padanya terdapat seorang raja dan pendurhaka. Ibnu Wahab mengatakan, telah sampai kepadaku berita dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa orang-orang yang selamat bersama Nabi Nuh alaihissalam di dalam bahtera adalah 80 laki-laki. Salah seorang dari mereka adalah bangsa Jurhum yang berbicara memakai bahasa Arab. Alba ibnu Ahmar telah meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi Nuh di dalam bahteranya ditemani oleh 80 orang lelaki berikut istri-istri mereka. Dan sesungguhnya mereka berada di dalam bahtera itu selama 150 hari. Saudara-saudariku sekalian, para pengikut Nabi Nuh yang selamat ini semuanya tidak memiliki keturunan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya tentang surat As-Saffat surat ke-37 ayat ke-77. Qatadah mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh berlabuh di atasnya selama 1 bulan sebelum mereka turun dari bahtera. Qatadah mengatakan Allah membiarkan bahtera Nabi Nuh tetap ada di Bukit Al-Judi, yaitu di salah satu kawasan jazirah, sebagai pelajaran dan pertanda hingga dapat dilihat oleh generasi pertama dari kalangan umat ini, atau umat Nabi SAW. Berapa banyak bahtera yang ada sesudahnya, tetapi semuanya hancur dan menjadi debu. Qatadah dan lain-lainnya mengatakan bahwa mereka menaiki bahtera itu pada tanggal 10 Rajab. Lalu mereka berlayar selama 150 hari. Dan bahtera itu menetap di Bukit Al-Judi selama 1 bulan, sedangkan mereka masih berada di dalamnya. Dan mereka baru keluar dari bahtera pada hari Asyura, bulan Muharram. Ad-Dahhak mengatakan bahwa Al-Judi adalah sebuah bukit yang terletak di Mausul. Sebagian ulama mengatakan bahwa bukit yang dimaksud adalah Bukit Tur. Dan sesungguhnya Allah mengarahkan bahtera ke Mekah, lalu tawaf di Baitullah selama 40 hari. Kemudian Allah mengarahkannya ke Bukit Al-Judi, dan bahtera itu menetap di puncaknya. Saudara-saudariku sekalian, sampai disinilah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.